maka saya melakukan pembedahan ya terhadap manuskrip yang oleh Polda Metro Jaya itu diklaim sampai 702 manuskrip atau 702 dokumen yang mendukung ke arah otentitas dari selembar ijazah Joko Widodo. Polda tahu kok. Artinya gelar perkara khusus memang dibuat untuk mendedikasikan, membuktikan kepada siapa unsur-unsur atau apa yang terlibat di dalam konteks permasalahan hukum yang melibatkan ijazah Joko Widodo itu. Jadi ya, ini sambil tadi wajib lapor ya, saya sambil baca buku dari Holtzman dan Holt. Does neuroscience have normative implication ya? Ini adalah salah satu dasar teori tentang sekarang ini bagaimana kita menggunakan, mengaplikasikan beyond thinking ya. Jadi dalam dunia yang sudah multipolar seperti ini, maka kapasitas otak manusia itu harus dipertinggi. Sebab kalau tidak kita akan ketinggalan 200 sampai 500 tahun, 2 sampai 5 abad, dan itu sesuatu yang sangat sia-sia ya. Kita susah sekali untuk mengejar. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas otak kita untuk bisa berpikir secara beyond thinking? Itu dengan cara mudah ya. Kita sekarang ini menghilangkan atau mengubah persepsi kita tentang bahwa ilmu, penguasaan terhadap knowledge itu harus bersifat linear. Dalam dunia multipolar itu sudah obsolete. Sudah nggak bisa lagi kita mengejar knowledge, mengejar kemajuan teknologi dan mengejar kebaruan pada zaman saat ini dengan hanya satu ilmu saja. Jadi beyond thinking itu bagaimana kita melatih otak kita untuk berpikir lapis demi lapis dan berusaha untuk kalau tidak menguasainya, mengetahuinya ataupun memahaminya, mengerti, itu sudah cukup. Bagaimana setiap peristiwa, setiap notes, setiap titik, setiap sequence, setiap event yang terjadi pada kehidupan kita ini itu multifaset, bukan cuma dilihat dengan satu pandangan saja. Nggak bisa juga dilihat dengan satu knowledge atau satu ilmu saja, tetapi harus dilihat dari berbagai sudut keilmuan ya. Kalau memang otak kita mampu, kita berusaha untuk punya ilmu lebih daripada satu. Idealnya 2, 3, sampai 5 ya. Kita cukup memahami dengan general, tetapi kita akan latih ya kemampuan itu dengan pengalaman by pengalaman, experience by experience ya. Jadi dengan cara seperti itulah, maka saya melakukan pembedahan ya terhadap manuskrip yang oleh Polda Metro Jaya itu diklaim sampai 702 manuskrip atau 702 dokumen yang mendukung ke arah otentitas dari selembar ijazah Joko Widodo. Nah, bagaimana kita bisa mampu untuk bisa memahami bahwa produk ijazah, satu lembar ijazah itu harus didukung oleh 701 dokumen yang lain. Sehingga ketika kita menguji, kita ingin memastikan dan kemudian membuat simpulan bahwa selembar ijazah ini asli atau tidak, maka kita butuh dukungan 701 dokumen yang lain yang saat ini posisinya ada di Polda Metro Jaya, sudah disita. Kalau hanya dengan selembar dokumen ini kita exam, kita melakukan examination terhadap selembar ijazah ini, ya, maka Polda tidak perlu melakukan penyitaan terhadap 701 dokumen yang lain. Maka di sini Polda sudah melakukan apa yang disebut sebagai beyond thinking. Polda sudah melakukan antisipasi. Polda sudah memahami bahwa untuk membuat simpulan terhadap keaslian, terhadap otentitas dari ijazah ini tidak cukup hanya dengan 13 ijazah pembanding, tidak cukup.
harus butuh 701 dokumen. Ya, nah itulah pola berpikir beyond thinking. Mungkin masyarakat awam tidak tahu atau belum tahu. Polda sudah tahu. Karena kepolisian itu sudah terlatih untuk melakukan berbagai macam metodologi intelligence, termasuk yang kemarin saya juga sampaikan, behavioral intelligence. Karena kalau kita bicara ijazah, maka kita bicara perilaku. Kita bicara sebuah pengalaman. 40 tahun nggak main-main ya. Karena itu maka saya pada kesempatan Rakyat Bersuara kemarin, saya memperkenalkan dengan sebuah konsep berpikir yang baru ya, sebuah novelty dari cara berpikir yang harus dikuasai oleh setiap orang, bukan hanya saya. Beyond thinking. Semalam tuh juga ada pembahasan tentang statement dokter tentang ujian loyalitas. Itu yang biar publik mengetahui apa yang dimaksud ujian loyalitas. Ya. Jadi pakai ilmunya Holtzman dan Hilt juga ya. Ini satu buku aja, tapi satu buku ini dibangun ya, satu buku ini ya. Does Neuroscience Have Normative Implication? Ini dibangun oleh ratusan bahkan ribuan referensi ya, dari seperti ini ya. Setiap satu bab tuh ada sekitar 40 sampai 100 referensi ya. Jadi buku ini nggak main-main ya. Seperti budaya saya atau ini saya ya, apa namanya, karakter saya adalah saya lebih baik menulis buku dibandingkan dengan menulis jurnal. Karena banyak ilmuwan dipaksa ataupun memang menjadi kesenangan mereka untuk membuat jurnal ya. Tetapi kalau saya berkejujuran buat buku, kenapa? Karena buku ini sintesis dari ribuan pemikiran gitu. Jadi jangan remehkan buku ya. Jadi justru itu. Tidak semua orang bisa menulis buku. Semua ilmuwan diharuskan membuat jurnal. Tapi tidak semua ilmuwan mampu menulis buku. Maka kita pertinggi kapasitas kita untuk membuat buku. Balik soal ujian loyalitas. Nah ini kalau orang yang tidak terbiasa berpikir non-linear atau multilinear atau multipolar, seperti kemarin ya ada dua penanya yang mendebat saya mati-matian pada acara Rakyat Bersuara semalam gitu ya. Dan kemudian sekedar simpulannya adalah ya maksudnya loyalitas itu loyalitasnya kepolisian terhadap Pak Jokowi atau terhadap Prabowo segitu sederhananya, segitu simplifikasinya persoalan loyalitas. Padahal loyalitas itu adalah sebuah pernyataan yang maknanya itu etik, moral ya, bukan hanya sekedar the fact atau bukan sekedar sebuah fondamen kepatuhan kita terhadap seseorang, menghambanya kita terhadap seseorang, bukan itu ya. Loyalitas itu adalah dalam terminologi saya itu adalah bakti. Bakti kita itu kepada siapa sih? Kalau kita aparat negara ya bakti kita kepada negara, kepada rakyat dan bangsa ini. Bukan bakti kita kepada negara itu kepada institusional, kepada pemerintah atau kepada siapa yang mengepalai pemerintah, kepada institusi atau kepada pejabat yang mengepalai institusi itu rendah sekali. Manusia tidak pada konteks seperti itu. Betul. Konsep loyalitas itu adalah konsep bakti. Konsep bakti itu apa sih? Konsep bakti itu ya khalifatul fil ard. Kesejatian manusia itu khalifatul fil ard. Kita dititahkan, kita diamanahkan menjadi manusia itu sebagai pemimpin ya, sebagai pemelihara bagi bumi dan alam semesta serta seluruh isinya, itu perwujudan dari rahmatan lil alamin. Itu yang dimaksud sebagai loyalitas. Jadi sangat kerdil, sangat kecil. Ketika seseorang mengatakan loyalitas itu kemudian langsung berpikir kepada individu per individu. Itu sangat tidak betul. Makanya pada kesempatan di mana saya bisa bicara, saya akan sampaikan. Saya akan dudukkan persoalan loyalitas. Nah, jadi artinya ketika saya membuat sebuah statement bahwa gelar perkara kursus itu adalah ujian loyalitas. Ya, ujian loyalitas kepolisian. Dalam hal ini konteks terhadap Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi sekarang ini rakyat, dulunya dia adalah pemimpin, maka seharusnya sejatinya karena persoalan ijazah Pak Jokowi ini sampai kepada Polda Metro Jaya itu ada persoalan antar rakyat, antar bangsa kan. Di sini tidak hanya melibatkan Pak Joko Widodo, tapi utamanya dalam melibatkan para tersangka, termasuk diantaranya saya. Kami semua nggak ada bedanya dengan Pak Jokowi dalam konteks bakti atau loyalitas kepolisian. Maka kita harus diperlakukan sama. Kita harus diperlakukan sama. Kepolisian itu harus loyal kepada Pak Jokowi, juga loyal kepada kami semua rakyat, yang dalam hal ini konteksnya sebagai tersangka. Itu. Nah, sekali lagi saya rasa Polda tahu kok.
Artinya gelar perkara khusus memang dibuat untuk mendedikasikan, membaktikan kepada siapa unsur-unsur atau apa yang terlibat di dalam konteks permasalahan hukum yang melibatkan ijazah Joko Widodo itu. Jadi berpikirnya tuh biasakan mulai sekarang itu tuh berpikir secara non-linear atau multilinear. Maka kalau kita biasa berpikir seperti itu, kita akan mudah kok untuk memahami sebuah pemikiran-pemikiran yang mungkin saat ini kurang atau belum lazim. Kurang atau belum lazim itu hanya karena belum diketahui aja, belum dimengerti aja. Nanti kalau kita sama-sama terlatih untuk berpikir seperti itu, kita gampang kok tahu ya. Kenapa? Karena kita punya otak itu sama kok volumenya, ya. Antara 1200 sampai 2400 ya, 1200 sampai 1400 sama. Wire-wirenya itu juga kalau kita latih juga wire-nya kan bisa sama banyaknya. Tapi kalau otak cuma polos karena nggak ada wire-nya, karena nggak dilatih ya itulah ya. Kalau kita bilang ya apa ya kemarin dengan bahasa sarkastis atau dengan bahasa bercanda gitu ya, Mas Roy menganalogikan monyet atau simpanse ya itu karena dia nggak mau manusia tidak menggunakan otaknya ya, artinya kan kalau kita lihat dari sisi volume kan sama aja. Bedanya otak manusia tidak didesain untuk hanya berdiam diri saja, tidak digunakan. Otak manusia itu didesain untuk berpikir, didesain untuk dilatih. Nah saat ini sekali lagi nggak ada tuh istilah linearitas tuh nggak ada. Kita ini sudah hidup dalam multidimensional loh. Ya, kita hidup di dalam dunia yang multilinear, bukan sekedar hanya non-linear, multilinear, multipolar. Jadi kita harus membiasakan otak. Nah, sekarang mengapa Allah Subhanahu wa taala itu hanya menyediakan otak segini? Ya. Karena memang inilah otak yang didesain sampai akhir zaman, didesain sampai kiamat. Lalu bagaimana kita nanti mengantisipasi dunia yang semakin maju, semakin berkembang, bahkan saat ini menuju sebuah era metaverse, era multiplanet. Sudah banyak orang yang berpikir untuk berdiam atau membuat koloni planet-planet yang terdekat dengan bumi, dan itu terjadi tidak lama lagi. Ini kalau kita hanya berpikir dengan menggunakan otak yang pasif saja, gak akan mampu kita berpikir seperti itu. Ya, jadi ini kembali lagi ya, situasi-situasi di mana saya bisa sampaikan apa yang sudah puluhan tahun ya saya tekuni itu bisa kemudian pelan-pelan itu dipahami oleh masyarakat, itu ya. Dengan saat ini fondasi ya, kontekstualnya adalah persoalan yang melibatkan saya, jasa Joko Widodo. Jadi saya mau melatihkan bahwa mau menyampaikan bahwa kita melihat kasus ijazah Joko Widodo itu nggak bisa hanya linear aja, asli atau tidak. Bukan, kita belajar selama kurang lebih 8 bulan, 9 bulan ini. Mengapa kasus ini tidak selesai? Bang Reza Indragiri kemarin mengatakan, karena ini sangat kompleks. Nah, jadi kita harus pahami bahwa ini bukan sebuah kasus yang sekedar vis a vis begitu. Bahwa ini ada tuduhannya, padahal tidak ada yang menuduh. Kami bertiga nih, kalau kita kerucutkan kami bertiga RRT itu tidak melakukan tuduhan. Kita melakukan penelitian. Nah, antara tuduhan dengan penelitian ini aja sudah non-linearitas sudah terjadi loh. Tuduhan itu bahasa hukum, penelitian bahasa sains ya. Jadi kalau ketika orang tidak memahami ya, maka pekerjaan penelitian kami terhadap ijazah Joko Widodo dibaca sebagai menuduh. Padahal penelitian itu tidak melakukan tuduhan. Penelitian itu menegakkan hipotesis. Hipotesis kita bisa kita katakan ijazah Jokowi ya dihipotesiskan asli. Maka kita akan mencari, penelitian akan mencari bukti-bukti keasliannya. Tetapi hipotesis kita bisa mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Maka kita akan mencari sampai menemukan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu. Ya, itulah mengapa sekarang ini kita harus berpikir betul-betul belajar secara non-linearitas thinking ataupun multilinearitas thinking. Disitulah ya uji saya menjawab lebih mendalam ya. Jadi kalau dia hanya linear, maka dia tidak berpikir
kreatif, bahkan nanti menjadi obsolete, menjadi kemudian usang. Betul. Cara berpikirnya Ya, usang, tidak ada kemudian creative thinking, tidak ya, punya menemukan ya, pengetahuan baru, bahkan betul, mendapatkan evidence baru. betul, Nah, yang betul, kedua tadi saya melihat ada common sense. Suatu betul, common sense itu harus diuji. Apakah betul. kemudian itu fakta atau cuma Mm-mm. isu atau kemudian satu yang ya common sense saja. Ya, Nah, ini menarik, Prof. Jadi ya, terkait dengan eh, apa poin kita akan menjadi makhluk dengan hmm, volume yang kecil ya, ke binatang atau kemudian hanya dia punya eh, begitu saja mm-mm. yang tidak akan menambah kreativitas, sama satu lagi multilinear yang menyebabkan otak menjadi kreatif. Ya, iya. Ini contoh ya, saya contoh simpel aja nih. Saya tadi di kafe ini pesan minuman eh, es Yakult leci. Nah, kan setidaknya ada dua komponen kan, Yakult dan leci. Nah, Yakult kita langsung asosiasi kita kepada sebentuk apa namanya minuman kemasan yang namanya Yakult. Leci ada persoalan. Ini leci buah leci atau leci dalam bentuk sudah sirup atau leci artifisial dalam bentuk cuma perasa kan udah gitu ya. Nah, kalau kita tidak bertanya lebih dahulu, ini bisa jadi delik. Iya kan? Karena kita tuh pesennya Yakult leci. Ternyata dia memberikannya Yakult perasa leci. Kan kita bisa delik kan itu berarti dia melakukan penipuan karena leci ya. Nah, makanya ini kalau kita terbiasa untuk berpikir secara non-linear atau multilinear, maka kita tanya dulu, Mbak. Karena ini nanti kaitannya dengan kesehatan implikasinya. Kalau ini perasa, ya implikasinya perasa itu karsinogenik gitu kan. Kalau ini adalah sirup, maka implikasinya kepada diabetes gitu kan. Tapi kalau leci karena fruktos aman, insya Allah kan. Jadi implikasinya itu kan multilinear. Oh, ternyata nggak sekedar bahwa ini adalah minuman untuk menghilangkan dahaga saya, tapi implikasinya banyak. Kita mau dapat vitamin, kita mau dapat nutrisi, kita mau dapat inat, kita mau dapat penyakit. Maka kita tanya dulu. Jadi kayak gitulah ya cara berpikir tentang apa namanya beyond thinking. Kemudian kita gunakan itu sebagai sebuah saya gunakan sebagai sebuah frasa tentang uji loyalitas ya.